Bab 457. Buaya. Sumanor, sangat sunyi dan tenang. Di kota B, sulit untuk menemukan tempat seperti ini. Wow, villa besar ini sangat keren. Ye Zun melihat sekeliling begitu dia memasuki pintu. Nona Zhu, apakah ada orang yang hebat dalam generasi leluhurmu? Ada. Andri Zhu tersenyum. Kalau begitu, Nona Zhu, di mana kuburan leluhurmu? Kata Ye Zun sambil menjilat bibirnya. Andri Zhu menunjuk ke kejauhan dan berkata, kantor keamanan kota B. Ye Zun tiba-tiba menggigil dan terus melambaikan tangannya, permisi. Apa rencanamu selanjutnya? Tanya Andri Zhu sambil tersenyum. Eric Qin berkata dengan suara yang dalam, aku berencana pergi ke Amerika. Pergi ke Amerika. Andri Zhu sedikit terkejut, apa yang akan kamu lakukan di sana? Eric Qin berkata, aku tidak bisa memberitahumu saat ini. Andri Zhu tersenyum dan berkata, kamu tidak dapat meninggalkan negara dalam situasi ini, bukan? Betul. Eric Qin menghela napas, jadi aku ingin meminta bantuan Nona Zhu. Aku. Andri Zhu tertawa, apa yang harus kubantu? Selama kamu bersedia, kamu pasti bisa melakukannya. Kata Eric Qin, dengan kekuatan keluarga Zhu, seharusnya tidak sulit untuk mengirim seseorang ke luar negeri. Andri Zhu memiliki fluktuasi yang cemerlang di dalam matanya yang besar. Dia menatap Eric Qin dan bertanya, kamu tahu pekerjaan keluargaku? Aku tidak tahu. Eric Qin berkata, tetapi temperamen Nona Zhu sangat tidak biasa, bahkan tuan muda dan nona besar di kota B tidak dapat menandingimu. Andri Zhu tidak bisa menahan tawanya. Dia tidak menjawab ucapan Eric Qin, tetapi hanya diam-diam merasa tertarik. Tentu saja, aku hanya asal berkata seperti ini, tidak masalah jika Nona Zhu tidak setuju. Eric Qin tertawa. Saat ini, sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depan pintu. Kemudian, terlihat seorang pria yang berjalan dengan tergesa-gesa. Dia mengambil langkah dengan besar dan temperamen sebagai seorang atasan muncul di wajahnya. Setelah melihat wajah orang ini dengan jelas, alis Eric Qin tiba-tiba berkerut. Teddy. Andri Zhu juga sedikit terkejut, bukankah kamu sedang mengurung dirimu untuk bertapa? Teddy berkata dengan dingin, aku sudah selesai bertapa. Begitu cepat. Ada kilatan keterkejutan di mata Andri Zhu. Teddy tidak berbicara, dia berjalan dengan cepat ke arah Eric Qin dan berkata dengan dingin, Eric Qin, kebetulan sekali, aku sedang mencarimu. Apakah kamu datang ke sini untuk membunuhku juga? Eric Qin menyipitkan matanya, sepertinya orang-orang yang hebat di dunia, sangat suka memanfaatkan kelemahan orang lain. Memanfaatkan kelemahan orang lain. Teddy mengerutkan keningnya, apa maksudmu? Jangan berpura-pura lagi, kekuatan guruku sudah menurun sekarang, bukankah kamu datang ke sini karena melihat kesempatan yang baik telah datang? Davison Su mendengus, kamu lebih aneh dari Richard Kiao, kamu tiba-tiba selesai bertapa lebih cepat dan langsung datang untuk membunuh guruku. Kekuatannya menurun. Alis Teddy semakin berkerut lebih dalam, dia menatap Eric Qin dengan dingin dan berkata, Eric Qin, apa yang telah terjadi? Eric Qin memandang wajah Teddy dan menemukan bahwa dia tidak terlihat seperti sedang berbohong. Apakah kamu benar-benar tidak tahu apa-apa? Eric Qin mengerutkan keningnya. Teddy mendengus dan berkata, aku langsung datang ke kota B setelah selesai bertapa. Apa yang kalian katakan, aku sama sekali tidak mengetahuinya. Nona Zhu tersenyum dan berkata, Tuan Teddy, silahkan duduk. Teddy memelototi Eric Qin dan duduk dengan enggan. Setelah itu Andri Zhu menceritakan kejadiannya kepada Teddy. Setelah Teddy selesai mendengarkan ceritanya, dia langsung berdiri. Dia menunjuk ke arah Eric Qin dan berkata, aku selesai bertapa lebih awal demi bisa membunuhmu, tetapi sekarang kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu adalah orang cacat. Eric Qin mencibir, bukankah ini adalah sebuah kesempatan untukmu? Persetan. Teddy sangat marah. Aku, Teddy, bukanlah orang yang suka menindas orang yang lemah. Jika aku ingin membunuhmu, untuk apa aku menunggu hingga sekarang? Eric Qin, aku akan menunggu kekuatanmu pulih kembali, lalu aku akan mengalahkanmu. Aku ingin Nona Zhu tahu seberapa besar jarak di antaramu denganku. Eric Qin mau tidak mau merasa sedikit terkejut.
Meskipun dia tidak menyukai Teddy, namun Teddy lebih kuat daripada Richard Kiao. Meskipun Teddy juga memiliki aura superioritas di dalam dirinya, tetapi setidaknya dia adalah orang yang jujur di dalam jajaran pejuang. Baik, Eric Kin mengangguk, aku akan memberimu kesempatan ini. Teddy mencibir, Eric Kin, sebaiknya kamu tidak mati terlalu dini, kalau tidak, akan terlalu membosankan. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Teddy menoleh dan pergi. Ketika dia berjalan ke pintu, dia menunjuk ke Eric Kin dan berkata, aku memperingatmu, jika kamu berani mengganggu Nona Zhu, aku akan membunuhmu sekarang juga. Melihat kepergian Teddy, Eric Kin tidak bisa menahan tawanya. Teddy ini sangat unik juga. Tidak semua orang sama seperti Richard Kiao. Andrew Zhu terkekeh, jelas Teddy memperlakukanmu sebagai seorang lawan. Di kota G, Teddy dielu-elukan sebagai jenius nomor 1 di dunia. Orang seperti ini memang sangat menginginkan adanya seorang lawan. Aku jadi sedikit ingin melawan Teddy. Eric Kin tertawa. Pada saat ini, di lapangan es Arktika, beberapa superior master sedang berkumpul. Apakah sudah ada kabarnya? Finola Su memandang Charles. Charles mengerutkan keningnya dan berkata, kami memang telah menemukan jalur pergerakan buaya, tetapi buaya terlemah yang ditemukan sejauh ini hanya akan mencapai setengah dari tingkat Grand Superior Master dan ia tinggal di dalam laut pada kedalaman ribuan meter. Kami sama sekali tidak dapat melakukan apapun. Katakan lokasinya padaku, kata Finola Su. Nona Su, kamu tidak boleh mengambil resiko. Charles buru-buru berkata, buaya jelas bukan sesuatu yang bisa kita tangani. Waktu itu, ada seorang Grand Superior Master yang dibunuh oleh buaya pada tingkat Superior Master hingga tercabik-cabik. Aku akan mencobanya. Finola Su menarik napas dalam-dalam. Eric Kin bisa tidak mempedulikan nyawanya demiku, jadi bagaimana mungkin aku menyerah begitu saja? Charles mengerutkan keningnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dipotong oleh lambaian tangan Finola Su. Di bawah rasa keputusasaan, Charles tidak punya pilihan selain membawa Finola Su dengan perahu menuju tempat tujuan. Tidak tahu sudah berapa lama mereka mengapung di atas laut dan akhirnya keduanya tiba di daratan es yang sepi. Ketika berdiri di tengah angin dingin seperti ini, Finola Su mau tidak mau merasa sedikit familiar. Ini sepertinya tempat di mana Finola Su berlatih pada waktu itu. Nona Su, di depan adalah tempat di mana buaya itu berada, kata Charles. Finola Su mengangguk, dia tidak banyak berpikir lagi, dia langsung melakukan lompatan ringan dan sosok rampingnya mendarat di tepi pantai. Nona Su, apakah kamu benar-benar ingin turun? Tanya Charles dengan cemas. Finola Su mengangguk, jika aku tidak keluar dalam 3 hari, kamu tidak perlu menungguku. Nona Su. Raut wajah Charles terlihat sedikit jelek. Dia ingin membujuk Finola Su, tetapi dia tahu betul bahwa Finola Su sangat keras kepala. Begitu dia telah mengambil keputusan, dia tidak akan mengubah pikirannya. Nona Su, kamu harus berhati-hati. Pada akhirnya, semua kata yang ingin dia katakan, diringkas menjadi seperti ini. Finola Su berhenti berbicara, dia menarik napas dalam-dalam, lalu menggerakkan tubuhnya dan menyelam ke dalam laut. Charles duduk di tepi pantai dan menunggu dengan tenang. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.